Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019 023 0012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini, saya akan membahas mengenai kontrol motor DC. Di mana pada video kali ini saya akan membahas 3 buah latihan soal dan pembahasannya melalui simulasi dan juga hardware secara langsung. Nah, sebelumnya, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih motor DC itu. Jadi, motor DC itu merupakan suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan putar. Nah, energi listrik itu disalurkan berupa tegangan arus searah atau direct current. Untuk bentuk dari motor DC itu sendiri seperti ini. Nah, dari motor DC itu memiliki dua buah jalur atau dia memiliki dua buah polaritas, yaitu positif dan negatif. Nah, kabel yang berwarna merah ini merupakan kabel jalur positif. Setelah itu, untuk kabel yang berwarna hitam ini merupakan kabel yang berpolaritas negatif. Nah, dua jalur tersebut sebagai jalur untuk memberikan sebuah tegangan arus searah yang nantinya akan menggerakkan si motor ini. Nah, motor DC ini dapat berputar sesuai dengan arah jarum jam dan juga dapat berputar tidak sesuai dengan arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam seperti itu. Nah, kecepatan gerak dari motor DC ini itu dihitung berdasarkan putaran per menitnya atau biasa juga disebut dengan RPM atau revolution per minute. Nah, di sini untuk menggerakkan atau untuk mengontrol arah putar, kemudian untuk mengontrol kecepatan pada motor DC itu sendiri, itu kita memerlukan sebuah rangkaian driver atau biasanya disebut dengan driver motor DC. Nah, ketika kita tidak mempunyai atau tidak menggunakan sebuah driver motor DC, sehingga motor DC itu tidak dapat secara langsung dikontrol oleh sebuah microcontroller, misalnya sebuah Arduino. Nah, hal ini dikarenakan besar arus yang dihasilkan dari pin microcontroller terlalu kecil untuk diberikan pada motor DC. Oleh karena itu, dengan adanya rangkaian driver dapat memberikan arus yang cukup pada motor DC yang digunakan. Di sini ada beberapa macam-macam driver motor DC. Yang pertama adalah driver high bridge, kemudian driver L298, dan juga driver L293. Nah, nanti ketika saya mensimulasikan dari kontrol motor DC ini dengan Proteus, saya akan menggunakan rangkaian seperti ini, high bridge. Nah, ketika saya ingin mensimulasikannya itu berupa hardware langsung, maka saya nanti akan menggunakan driver L298. Nah, untuk rangkaiannya nanti sudah saya siapkan. Setelah itu, driver motor DC H-bridge itu apa sih? Yang dinamakan H-bridge itu dikarenakan bentuk driver ini dicermati mirip dengan huruf H, bekerja seperti bridge atau jembatan yang berfungsi melewatkan arus dari tegangan supply positif ke motor kemudian ke ground. Ini mensuplai tegangan positif hingga ke motor hingga ke ground. Gitu. Nah, driver H-bridge digunakan untuk mengontrol arah gerak putar motor, arah putar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, dengan mengatur polaritas tegangan positif dan negatif yang masuk pada terminal motor DC. Jadi, untuk arah putar jarum jam atau berlawanan jarum jam itu tergantung dari pengaturan polaritas ini, kutub positif dan negatifnya. Seperti itu. Nah, inti dari fungsi driver L298 ini digunakan untuk mengatur arah putar dan juga kecepatan putar dari motor DC. Seperti itu. Kemudian, nah ini ketika kita ingin mengontrol motor DC,
Nah, input A dan B ketika diberikan fungsi low, maka outputnya itu akan berhenti atau motor DC-nya akan berhenti. Jadi, ketika kita ingin mengontrol motor DC-nya berhenti, maka kita akan memberikan input A dan B itu low. Nah, sedangkan ketika kita ingin si motornya ini dia bergerak arah putarnya ke kanan, itu dengan cara memberikan input A itu high, kemudian input B dia low. Sehingga outputnya adalah motor akan berputar ke kanan. Begitu pula sebaliknya, ketika ingin motor itu berputar ke kiri, maka input A-nya diberikan kondisi low, dan input B-nya diberikan kondisi high. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kasus yang pertama, atau latihan yang pertama yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver H-bridge dengan Arduino. Nah, selanjutnya kondisi pin A dan B pada driver motor dikontrol oleh Arduino. Pada Arduino akan memberikan kondisi logika high atau low pada pin A dan B. Nah, untuk latihan satu ini merupakan latihan yang digunakan untuk mengontrol motor DC dengan H-bridge secara otomatis. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan program. Ini merupakan program kontrol motor DC secara otomatis. Nah, sebelum kita masuk ke hardware langsung, sebenarnya di sini saya akan menjelaskan mengenai programnya terlebih dahulu. Jadi programnya adalah kita menggunakan hashtag include liquid crystal. Jadi kita nanti menggunakan LCD dan juga modul dari I2C. Nah, di sini saya juga tuliskan liquid crystal I2C LCD dengan address 0x27 16,2 dengan tipe data integer in1 sama dengan 2, in2 sama dengan 3. Nah, ini maksudnya in1 pada driver motor DC itu saya berikan pin nomor 2 pada Arduino. Kemudian in2 driver motor DC saya berikan pin nomor 3 di Arduino. Setelah itu masuk ke void setup. Void setup LCD init, LCD backlight, pin mode, in1 dan in2 ini saya kondisikan sebagai output. Pin 1 dan pin 2 maksud saya in1 dan in2 saya kondisikan sebagai output. Setelah itu LCD clear, LCD set kursor 0,0, LCD print kontrol arah putar, kemudian LCD set kursor 0,1, LCD print motor DC tanpa PWM dengan diberikan delay selama 1000 atau 1 detik. Kemudian ke void loop. Nah, void loop untuk yang berhenti. LCD clear, LCD set kursor, kemudian LCD print motor berhenti, LCD set kursor 0,1, LCD print motor DC dengan diberikan delay sebesar 1 detik. Nah, maksudnya di sini adalah ini nanti akan ditampilkan pada LCD. Ketika driver motornya berhenti, maka pada LCD juga dia akan menampilkan display motor berhenti. Setelah itu, kita kondisikan untuk mendisplaykan putar kanan pada LCD dengan memberikan perintah LCD clear, LCD set kursor 0,0, LCD print motor putar kanan, LCD set kursor 0,1, LCD print motor DC, dan diberikan delay selama 2 detik. Begitu pula ketika kita memberikan atau membuat display berhenti dan juga display kiri. Seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke void berhenti. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ketika kita ingin memberikan kondisi berhenti pada motor, maka untuk in1 dan in2 diberikan kondisi low. Nah, ketika kita kondisikan
motor itu akan berputar ke kanan, maka untuk input dari in1 dan in2 itu in1-nya diberikan kondisi high dan in2-nya diberikan kondisi low. Setelah itu untuk memberikan motor putar ke kiri, maka untuk in1-nya dia low dan in2-nya dia high, berkebalikan dengan putar kanan. Masing-masing dari keadaan atau dari kondisi berhenti, putar kanan dan putar kiri, itu diberikan delay selama 2000 atau 2 detik. Dari putar kanan kemudian berhenti, diberikan delay selama 1 detik, dan akan putar kiri, kemudian diberikan delay selama 2 detik. Seperti itu. Nah, untuk simulasinya sendiri, di sini saya sudah menyiapkan sebuah rangkaian. Nah, ini merupakan rangkaian yang digunakan untuk driver, maksud saya mengontrol motor DC secara otomatis. Nah, di sini saya menggunakan driver hybrid, di mana di sini ada satu buah Arduino, kemudian saya juga memberikan resistor 1K. Setelah itu, di sini saya menggunakan transistor dengan tipe TIP120 dan juga dioda dengan tipe 1N4148 dan juga satu buah motor di sini. Nah, tadi untuk pengkondisian atau penganalisaan bahwasanya pada in1 ini diberikan input nomor 2 pada Arduino. Kemudian in2-nya berada pada pin 3 Arduino. Kita harus samakan dengan program. Dua dan 3. Seperti itu. Nah, kita langsung saja coba untuk mensimulasikan dengan Proteus dengan cara kita masuk ke Sketch, kemudian export compile binary. Nah, setelah itu kita klik 2 kali pada Arduino. Kemudian masukkan file yang sudah kita compile tadi. Dan kita run. Nah, ini delay berhenti selama 1 detik. Setelah itu dia putar ke kanan selama 2 detik dan akan putar ke kiri selama 2 detik. Dan berjalannya akan terus seperti ini. Jadi untuk pengontrolannya dia dikontrol melalui Arduino dengan program seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan memainkan sebuah delay. Seperti itu. Nah, untuk hardware-nya sendiri, mungkin setelah ini saya akan langsung jelaskan untuk hardware-nya. Nah, untuk percobaan yang pertama yaitu merupakan kontrol motor DC secara otomatis, yaitu motor DC-nya akan dikontrol menggunakan program di Arduino. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa hardware yang akan digunakan dalam percobaan kali ini, di mana dalam video ini nanti saya akan melakukan 3 buah percobaan, yaitu yang pertama adalah kontrol motor DC secara otomatis, kemudian yang kedua adalah kontrol motor DC menggunakan 3 buah button, di mana 3 buah button itu nanti yang akan digunakan untuk mengatur arah putar dari motor. Setelah itu untuk yang terakhir merupakan kontrol motor DC menggunakan tombol dan juga PWM. Nah, untuk yang pertama, sebelumnya di sini saya sudah merangkai dari ketiga buah percobaan, namun
untuk percobaannya di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah motor DC, di mana di sini untuk polaritasnya yaitu ini merupakan polaritas positif dan ini merupakan polaritas negatif. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan satu buah driver motor, di mana satu buah driver motor ini saya menggunakan driver motor bertipe L298. Nah, setelah itu saya di sini sudah menyiapkan satu buah Arduino dan juga kabel transfer. Setelah itu di sini saya juga sudah menyiapkan satu buah modul I2C. Kemudian ini merupakan sebuah LCD 16x2 dan juga di sini ada 5 buah button dan juga kabel jumper. Nah, di sini untuk input awalnya saya menggunakan sebuah adaptor 12 volt yang akan digunakan untuk mensuplai si driver dari motor DC. Nah, selanjutnya untuk video yang pertama, maksud saya untuk yang percobaan pertama adalah kontrol motor DC secara otomatis. Nah, untuk rangkaiannya seperti yang sudah saya jelaskan pada Proteus tadi, simulasi Proteus tadi, di mana jika di Proteus tadi saya menggunakan driver H-bridge. Nah, untuk yang di hardware saya langsung menggunakan satu buah modul driver yaitu L298 yang nantinya akan digunakan untuk mengontrol si motor DC seperti itu. Nah, sambungannya sendiri dapat dilihat bahwasanya di sini ada pin input, di mana pin input ini untuk yang negatif dia akan berada pada kutub negatif si driver motor. Maksud saya motor di motornya. Kemudian untuk yang positif ini dia akan terhubung ke positifnya out 2-nya ini dari driver motor DC. Setelah itu untuk inputnya untuk yang 12 volt di sini sudah ada keterangannya bahwasanya di sini ada 12 volt, kemudian ground dan 5 volt. Nah, untuk yang 12 volt ini akan tersambung pada kutub positif dari si adaptor. Setelah itu untuk yang ground ini dia akan tersambung pada kutub negatif dari adaptor dan juga pada ground Arduino. Nah, setelah itu untuk yang percobaan pertama ini in1 dan in2 itu berada pada ini. Ini adalah in1, kabel yang berwarna coklat ini adalah in1 dan kabel yang berwarna kuning ini adalah in2. Di mana pada Arduino tadi sudah dijelaskan atau sudah diperintahkan bahwasanya untuk pin yang warna maksud saya in1 itu tersambung pada pin nomor 2 dari Arduino. Kemudian untuk yang in2, kabel yang berwarna kuning ini dia akan tersambung di pin kaki 3-nya Arduino. Ini. Seperti itu. Nah, setelah itu untuk sambungan dari I2C dan juga LCD, ini dia juga sudah saya sambungkan untuk pin-pinnya. Kemudian untuk SDA dan SCL-nya, nah SDA ini dia akan tersambung pada A5-nya dari Arduino. Perhatikan kabel warna biru dari SDA ini. Ini merupakan kabel yang terhubung ke SDA. Maksud saya SCL. Jadi SCL dia tersambung ke A5. Kemudian SDA, ini perhatikan kabel yang berwarna hijau. Ini merupakan kabel dari sambungan modul I2C yaitu SDA. Dia masuk ke atau terhubung ke pin A4-nya Arduino. Nah, setelah itu untuk yang button dan ini tidak dipakai karena untuk yang percobaan pertama tidak menggunakan tombol ya, hanya saja pada percobaan pertama ini akan mengontrol motor DC secara otomatis. Jadi tidak menggunakan sebuah tombol ataupun
push button. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang percobaan pertama itu hanya menyambungkan si driver motor DC dan juga motor DC. Kemudian untuk displaynya kita menggunakan LCD seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus menancapkan si kabel transfer ini ke laptop agar program dapat diupload. Nah, sebelumnya di sini saya sudah hubungkan kabel transfer dari Arduino ini ke laptop saya, dan setelah itu kita harus mengupload dari program yang sudah saya jelaskan tadi itu ke dalam Arduino atau hardware Arduino ini. Jadi kita upload. Nah, setelah dari LCD-nya ini dia sudah menampilkan display huruf ataupun kata yang sudah saya berikan pada program tadi, berarti ini untuk LCD-nya sudah berfungsi dan sudah dapat berjalan. Nah, setelah itu jangan lupa untuk memberikan atau menancapkan si adaptor ini ke dalam stop kontak agar si motornya ini dia dapat berputar. Nah, di sini driver motornya belum saya tancapkan dan sekarang ingin saya berikan tegangan 12 volt dan saya masukkan ke stop kontak. Ini nanti akan berputar ke arah kanan. Berhenti, kemudian ke arah kiri. Berhenti dan ke kanan. Ke kiri, kanan, dan juga bisa kalian perhatikan pada LCD. Dia akan sesuai dengan display yang ada di LCD. Nah, dari perputaran motor ke kanan dan ke kiri ataupun berhenti itu diatur menggunakan program delay yang sudah saya jelaskan pada simulasi tadi. Jadi seperti itu untuk percobaan yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang kedua, di mana percobaan yang kedua ini akan menggunakan bantuan dari 3 buah button, di mana untuk button yang pertama ini nanti akan digunakan sebagai berhenti. Kemudian untuk button yang kedua ini akan digunakan sebagai putar ke kanan, dan button yang ketiga ini adalah putar ke kiri. Jadi untuk pengontrolan dari berhenti, putar kanan, dan putar kiri ini akan diatur menggunakan atau akan dikontrol menggunakan 3 buah button ini. Seperti itu. Kesimpulan dari program atau akses motor DC dengan kontrol otomatis ini, bahwasanya untuk pergantian maksud saya pergantian dari arah putar dari motor DC itu diatur dengan delay yang ada pada program yang sudah dibuat, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang kedua, di mana percobaan yang kedua ini akan menggunakan sebuah tombol yang akan digunakan sebagai pengontrolan arah putar dan juga kondisi berhenti dari motor DC. Nah, di sini menggunakan 3 buah tombol push button. Untuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Kita tetap menggunakan driver H-bridge yang akan digunakan untuk mengatur arah putar. Nah, hanya saja di sini kita menambahkan 3 buah button, di mana 3 buah button ini memiliki fungsi masing-masing. Untuk button yang pertama, ini yang paling kiri, digunakan untuk mengontrol motor DC agar arah putarnya itu ke kiri.
Setelah itu yang tengah ini digunakan untuk mengontrol untuk mengontrol motor DC agar dia dalam kondisi berhenti. Setelah itu untuk tombol yang paling kanan ini digunakan untuk mengontrol arah putar dari motor DC ke arah kanan. Nah, di mana untuk yang tombol kiri ini akan tersambung pada pin nomor 8 dari Arduino. Dan ini sudah saya labelkan ya. Sehingga dari button ini dan pin 8 ini sudah tersambung. Setelah itu untuk tombol yang berhenti, ini akan tersambung ke pin nomor 6 pada kaki Arduino. Dan juga pada tombol yang kanan, ini sudah tersambung ke kaki nomor 7 pin Arduino. Nah, setelah itu, untuk programnya sendiri, di sini saya sudah menuliskan programnya, di mana tetap kita menggunakan sebuah LCD penampil, sehingga nanti kita akan mengetahui untuk arah dari Arduino, maksud saya arah putar dari motor DC-nya, menggunakan display dari LCD. Kita inisialisasikan dulu, di mana di sini ada include wire H, dan include liquid crystal I2C. Liquid crystal ini, setelah itu kita juga inisialisasikan in1 dan in2. In1 dan in2 ini berada pada driver dari motor DC. Sebenarnya sama pada program yang sebelumnya, di mana untuk in1 dan in2 ini akan dihubungkan ke kaki pin Arduino 2 dan 3. Nah, untuk yang in3, in4 ini dia tidak saya pakai karena di sini saya hanya menggunakan satu buah motor DC saja. Nah, setelah itu kita juga jangan lupa untuk memberikan sebuah variabel di mana tombol henti atau kita inisialisasikan tombol henti berada pada pin 6, kemudian tombol kanan berada pada pin 7 dan tombol kiri dia berada pada pin 8. Dapat dilihat di sini sudah sesuai seperti dengan perintah program. Setelah itu, jangan lupa kita juga tuliskan atau kita berikan variabel tipe data byte dengan pilih putar sama dengan 0. Jadi awalnya itu dia berada pada posisi 0 atau berhenti ya. Setelah itu, untuk void setup, di sini ada LCD init, kemudian LCD init. Ini untuk menginisialisasikan LCD-nya. Setelah itu kita juga berikan kondisi atau di sini saya jadikan in1 dan in2 itu sebagai output. Kemudian juga saya berikan tombol henti, tombol kanan dan tombol kiri, ini saya berikan kondisi input pull up atau saya jadikan input pull up. Nah, setelah itu untuk menampilkan pada LCD-nya, di sini juga saya berikan sebuah tulisan kontrol arah putar dan motor DC. Setelah itu masuk ke void loop. Nah, di sini void loop ini digunakan untuk mengontrol dari buttonnya tadi. Di mana jika pilih putar sama dengan 0, maka di sini akan berhenti. Maksudnya ketika pilih putarnya itu sama dengan 0, maka si motor DC-nya akan berhenti. Setelah itu LCD clear, LCD kursor, kemudian LCD print kontrol arah putar, LCD kursor 01 dan LCD print berhenti. Nah, ketika si driver motornya dia berhenti, maka pada LCD penampilnya juga akan tertampil display berhenti. Setelah itu diberikan delay selama 100 ms. Setelah itu as if atau berkebalikannya, pilih putar sama dengan 1. Ketika pilih putar dia sama dengan 1, maka
si motor DC ini akan berputar ke kanan. Dan juga pada LCD penampil akan tertampil putar kanan. Begitu pula jika else if pilih putar sama dengan 2, maka dia akan berputar ke kiri. Dan LCD penampilnya akan menampilkan tulisan putar kiri. Seperti itu. Nah, di sini saya juga memberikan fungsi atau program integer val BT berhenti atau val buttonnya berhenti sama dengan digital read tombol henti. Ini digunakan untuk program menginisialisasikan si button. Nah, setelah itu integer val button kanan, digital read tombol kanan. Begitu pula juga dengan val button kiri. Val itu bisa value ya, sama dengan digital read tombol kiri. Nah, jika val BT berhenti atau sama dengan low, pilih putar sama dengan 0. Setelah itu, jika val BT kanan sama dengan low, maka pilih putar sama dengan 1. Setelah itu, untuk yang val BT kiri sama dengan low, maka pilih putar sama dengan 2. Di mana untuk void berhenti, itu diberikan input in1 dan in2-nya sama-sama dalam kondisi low. Ini yang digunakan untuk di dalam driver motor DC-nya. Setelah itu, void putar kanan, in1-nya dia high dan in2-nya dia low. Ini ketika ingin arah putarnya ke kanan. Setelah itu, ketika ingin arah putarnya ke kiri, untuk kondisi in1-nya dia low dan kondisi in2-nya dia high. Seperti itu. Nah, untuk programnya, ini cukup mudah. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, langsung saja kita masuk ke simulasi di Proteus terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus mengekspor compile binary, sama seperti yang video-video saya sebelumnya, untuk memasukkan program ke dalam Arduino. Nah, jadi langsung saja kita run, dan ketika saya tekan tombol buttonnya ini kiri, nanti output dari arah putar motor ini juga akan ke arah kiri. Kita tekan kiri, nah arah putarnya ke kiri. Setelah itu ketika saya tekan berhenti, maka motor juga akan berhenti. Nah, setelah itu ketika saya tekan kanan, maka motor akan berputar ke arah kanan. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya atau kita bandingkan apakah dari simulasi ini hasilnya akan sama dengan hardware. Langsung saja kita buktikan. Nah, untuk programnya saya tetap menggunakan program ini ya. Jadi nanti program ini akan saya upload ke Arduino. Seperti itu. Jadi baik, untuk percobaan yang selanjutnya yaitu percobaan 2. Di sini untuk percobaan 2 itu menggunakan sebuah push button yang akan digunakan untuk mengontrol arah gerak dari motor DC. Nah, di sini untuk rangkaiannya sama tetap seperti yang percobaan pertama, di mana tetap menggunakan satu buah Arduino, kemudian modul I2C, kemudian LCD penampil, dan driver motor DC dan juga motor DC. Nah, bedanya dengan percobaan yang pertama yaitu di sini saya sudah menambahkan 3 buah button yang akan digunakan untuk mengontrol arah gerak dari si motor DC. Nah, di mana untuk penginisialisasian dari pin tombol itu sudah
dijelaskan tadi di program bahwasanya untuk yang tombol pertama itu yang ini tombol pertama, kemudian ini tombol kedua dan tombol ketiga, dimana tombol yang pertama ini digunakan untuk berhenti. Kemudian untuk yang tombol kedua ini digunakan untuk arah gerak motor arah ke kanan. Kemudian ini digunakan untuk putar ke kiri. Seperti itu. Nah, untuk pinnya kalian perhatikan untuk kabel yang berwarna merah, maksud saya berwarna oranye, ini merupakan pin pertama dari tombol 1. Ini di sebelah sini. Nah, ini akan terhubung ke pin Arduino kaki 6. Kemudian untuk yang kaki satunya ini akan terhubung ke ground. Ini akan terhubung ke ground. Kemudian kalian perhatikan untuk kabel yang warna putih ini merupakan kabel yang dihubungkan dari tombol kedua dan juga Arduino di kaki 7. Setelah itu untuk yang ini kaki kedua dari tombol 2 itu nyambung ke ground. Nah, setelah itu untuk kabel yang kuning ini dia merupakan kaki ketiga dari button, dimana dia akan terhubung ke pin nomor 8 Arduino. Setelah itu untuk yang abu-abu ini akan terhubung ke ground. Jadi ini sudah saya jumper dari button 1, button 2 dan button 3 untuk mendapatkan ground dan dihubungkan ke groundnya Arduino, seperti itu. Selanjutnya bisa langsung saja kita mulai. Jadi kita harus menancapkan si kabel transfer ini ke dalam laptop. Nah, di sini LCD-nya sudah menyala. Jadi sudah dipastikan bahwasanya untuk sambungannya sudah benar. Nah, setelah itu jangan lupa untuk memberikan tegangan pada motor atau input tegangan yaitu 12 volt. Nah, ini saya tancapkan di stop kontak. Keadaannya masih dalam kondisi berhenti ya, karena belum kita upload. Nah, setelah itu kita upload program yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, terlihat di kontrol arah putar berhenti. Nah, untuk penampil LCD ini, jika motor DC-nya berhenti, maka pada LCD juga akan terdisplay berhenti. Nah, ketika nanti untuk motor DC-nya ini bergerak ke arah kanan atau kiri, maka si display ini juga akan memberikan informasi bahwasanya si motor ini akan bergerak ke arah kanan ataupun ke kiri. Seperti itu. Mungkin bisa langsung saja. Nah, tadi untuk pengontrolan arah geraknya dia kan digunakan ini 3 buah button. Untuk yang 2 buah button ini digunakan nanti ketika percobaan yang ketiga. Nah, di sini saya coba untuk menekan tombol yang kedua, di mana tombol yang kedua ini digunakan untuk mengontrol arah putar motor ini ke kanan. Apakah benar ke kanan? Nah, ternyata benar ya. Arah putarnya dia ke kanan, dan pada motor ini, pada LCD penampil juga dia menyampaikan bahwasanya motor ini adalah berputar ke kanan. Nah, ketika saya tekan untuk ke kiri, nah motor sudah berubah dan dia berputar ke arah kiri. Pada LCD penampil juga menampilkan putar ke kiri. Sekarang coba saya berhentikan. Saya klik, maksud saya tekan tombol yang pertama, berhenti. Nah, motor berhenti dan juga LCD ini memberikan informasi bahwasanya motornya berhenti. Seperti itu. Jadi untuk percobaan kali ini
Untuk arah gerak motor itu dikontrol melalui 3 buah tombol. Selanjutnya kita next untuk yang percobaan ketiga. Nah, untuk selanjutnya yaitu percobaan yang terakhir, di mana untuk percobaan yang terakhir ini merupakan kontrol motor DC menggunakan 5 buah button, di mana untuk pengontrolan dari arah putar dan juga di sini saya menambahkan sebuah nilai PWM yang akan digunakan untuk mengontrol motor DC. Nah, di mana untuk maksud saya untuk penambahan atau pengurangan dari nilai PWM ini akan berpengaruh dari cepat atau lambatnya si motor DC itu berputar. Semakin besar nilai PWM yang kita berikan, maka si motor DC-nya juga akan semakin cepat perputarannya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai dari PWM yang kita berikan, maka motor DC-nya juga akan semakin kecil perputarannya, seperti itu. Nah, di sini sudah saya berikan programnya atau sudah saya tuliskan programnya. Dan di sini saya juga tetap menggunakan sebuah LCD penampil yang nantinya akan memberikan informasi seperti yang video-video saya sebelumnya. Nah, untuk penginisialisasian dari modul driver, di mana IN1 dan IN2 ini tetap saya gunakan pin 2 dan 3. Kemudian untuk tombol henti kanan kiri, ini tetap juga saya berikan pada pin 6, 7, dan 8 Arduino. Nah, di sini ada tambahan untuk 2 buah tombol atau 2 buah push button yang akan digunakan untuk PWM up dan PWM down. Nah, maksudnya di sini untuk tombol yang PWM up ini digunakan untuk setiap penekanan tombol akan menambahkan nilai dari PWM. Begitu pula untuk tombol PWM down, ini setiap dari penekanan tombol maka akan memberikan penurunan dari nilai PWM atau pengurangan dari nilai PWM, seperti itu. Nah, untuk tombol PWM up ini saya berikan di pin 11 kaki Arduino, maksud saya pin Arduino, dan juga pada PWM down ini saya berikan di pin 12 Arduino. Nah, jangan lupa juga kita berikan tipe data di mana pilih putar sama dengan 0, di mana kondisinya ini akan dalam kondisi berhenti. Setelah itu, untuk integer nilai PWM ini dimulai dari 0 juga. Jadi, nilai PWM untuk kondisi awal itu adalah 0. Setelah itu untuk fade setup ini sama seperti video yang sebelumnya, di mana ini saya berikan kondisi output dan juga pin PWM A, PWM B ini juga sebagai output. Nah, jangan lupa juga untuk tombol PWM up dan PWM down ini sama seperti tombol henti kanan kiri, di mana di sini saya gunakan untuk input pull up. Nah, setelah itu di sini juga akan tertampil pada LCD, di mana kontrol kecepatan putar motor DC, seperti itu. Nah, untuk fade loop-nya, ini juga sama seperti yang tadi untuk percobaan yang kedua, di mana ketika pilih putar sama dengan 0, di mana motor DC-nya adalah berhenti, maka pada LCD penampil juga akan menampilkan berapakah nilai dari PWM. Jadi ketika berhenti, nilai PWM yang terbaca itu berapa nanti akan ditampilkan pada LCD. Seperti itu. Begitu juga ketika putar kanan, nilai PWM-nya berapa juga nanti akan ditampilkan pada LCD. Nah, ini terdapat fungsi nilai PWM. Nah, fungsi nilai PWM itu berada pada ini. Ini nanti. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke integer file DT berhenti. Nah, ini juga sama seperti program yang sebelumnya, di mana kita gunakan digital read, tombol henti, tombol kanan, dan tombol kiri. Nah, ini juga sama seperti percobaan yang sebelumnya. Setelah itu, ya,
ini ada tambahan, di mana di sini ada tipe data integer val btup pwm sama dengan digital read tombol pwm. Jangan lupa di sini harus juga diinisialisasikan sama seperti ini. Maaf, maksud saya sama seperti ini. Di sini untuk tombol down-nya juga kita berikan fungsi digital read tombol pwm down, seperti itu. Nah, ini jika val button up pwm sama dengan low, maka nilai pwm sama dengan nilai pwm plus 5. Nah, nilai pwm tadi kan 0 ya. Untuk nilai awalnya adalah 0, jadi setiap kali penekanan satu kali tombol, maka dia akan bertambah 5. Begitu pula untuk yang tombol down, ketika setiap kali penekanan button selama satu kali atau sebesar satu kali, maka dia akan dikurangi 5. If nilai PWM lebih dari sama dengan 255, maka nilai PWM sama dengan 255. Jadi, nilai batasnya adalah 255. Meskipun nanti ketika, misalkan nih, kalian sudah menekan tombol itu hingga ke nilai maksimal 255. Dari PWM-nya kan nilai maksimalnya 255. Nah, button itu kalian tekan. Nah, ketika kondisi sudah 255, maka penambahan dari nilai PWM atau dari fungsi ini dia sudah tidak diproses karena di sini diberikan fungsi jika nilai PWM lebih dari sama dengan 255 maka nilai PWM sama dengan 255. Jadi dibatasi hanya sampai batas maksimal 255. Karena nilai PWM batas maksimalnya adalah 255. Nah, begitu juga untuk nilai PWM kurang dari sama dengan 0, maka nilai PWM sama dengan 0. Karena nilai minimal dari batas minimal nilai PWM adalah 0. Jadi ketika kalian menekan tombol down, nah pada saat itu kondisi dari nilai PWM-nya adalah sudah 0. Nah, ketika kalian melakukan penekanan secara terus-menerus, maka dia tidak akan menjadi minus. Namun, dia akan tetap menjadi 0. Nah, jangan lupa untuk menampilkan atau memanggil fungsi dari nilai PWM, kita menggunakan program ini. Analog write PWM A nilai PWM dan PWM B nilai PWM. Di mana PWM A ini adalah up dan B ini merupakan down. Nah, untuk void berhenti, putar kanan dan putar kiri ini sama seperti program yang sebelumnya. Nah, langsung saja mungkin kita melihat di Proteus-nya terlebih dahulu sebelum kita mengarah ke hardware. Nah, di sini sudah saya siapkan Proteus-nya. Nah, sebenarnya untuk rangkaiannya ini sama, hanya saja di sini ada penambahan 2 buah button, di mana yang nanti fungsinya akan digunakan menambah dan mengurangi nilai PWM. Dan juga di sini saya memberikan 1 buah osiloskop, yang dimana nanti saya gunakan untuk melihat berapa lebar pulsa atau duty cycle yang dihasilkan ketika saya berikan penambahan nilai dari PWM maupun saya berikan pengurangan dari nilai PWM. Langsung saja mungkin bisa kita simulasikan terlebih dahulu dan jangan lupa kita harus export compile binary. Setelah itu kita upload. Langsung saja kita run. Nah, di sini untuk kondisi awalnya adalah 0, sehingga dia di sini adalah active low. Lurus dengan, maksud saya dalam kondisi low. Nah, setelah itu ketika saya berikan up, misal 2 kali, ini masih 1 kali ya, jadi lebar pulsanya hanya di perlebar seperti ini.
Ketika tambah lagi 1 kali dan saya putar ke kiri. Nah, di sini untuk perputarannya dia sangat kecil karena untuk nilai PWM yang diberikan adalah kecil. Jadi tidak bisa mengangkat atau dari perputaran ini sangat sedikit sekali. Ketika saya tambah lagi, maka lebar pulsa atau duty cycle-nya juga otomatis akan bertambah ya. Saya tekan lagi hingga mungkin setengah. Bisa kalian perhatikan untuk lebar pulsanya. Nah, di sini sudah 50% untuk duty cycle-nya. Dan untuk perputaran ini juga akan mengikuti dari besarnya nilai PWM yang kita berikan. Untuk cepat atau lambatnya perputaran motor. Nah, sekarang saya ganti ke kanan arah putarnya. Dan saya tambah lagi untuk nilai PWM-nya. Saya tambah tekan terus hingga mungkin ke 90% duty cycle-nya ya. Nah, maka akan semakin cepat pergerakan dari si motor DC. Mungkin saya maksimalkan ke 255. Nah, ini sudah ke maksimal dari 255, di mana motor ini juga akan semakin cepat berputar, karena dia mendapatkan nilai PWM maksimal. Nah, ketika saya berikan atau saya tekan tombol down untuk mengurangi nilai PWM, apa yang terjadi pada pergerakan motor ini? Tentunya nanti akan terjadi sebuah penurunan atau perputaran dari motornya akan semakin lambat. Saya berikan mungkin setengahnya langsung. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya perputaran motornya tidak secepat yang diberikan nilai maksimal PWM-nya tadi. Saya kurangi lagi hingga setengah mungkin. Dia semakin melambat ya untuk perputarannya. Nah, semakin kecil nilai PWM yang diberikan, maka akan semakin lambat perputaran arah motornya. Dan semakin kecil juga kondisi height-nya. Seperti itu. Nah, langsung saja mungkin kita bisa langsung bandingkan dengan hardware secara langsung. Apakah sama seperti yang dihasilkan pada Proteus? Apakah nanti juga programnya bekerja dengan baik sama seperti ini atau seperti apa? Karena biasanya pada Proteus dan juga percobaan di hardware itu terdapat sebuah perbedaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga ini merupakan pengontrolan motor DC yang menggunakan PWM. Jadi, untuk PWM-nya itu saya gunakan tombol up dan down untuk menambah dan mengurangi nilai PWM. Dimana untuk nilai PWM, besar kecilnya nilai PWM ini nanti akan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya motor itu berputar. Jadi semakin besar nilai PWM yang kita berikan, maka otomatis motor ini juga akan semakin cepat berputarnya, seperti itu. Nah, untuk tombol yang digunakan untuk menambah ataupun mengurangi nilai PWM, di sini saya menggunakan kontrol 2 buah button. Nah, 2 buah button ini untuk penyambungannya di Arduino tadi sudah saya jelaskan di dalam program Arduino, di mana untuk kaki pertama button, untuk yang kabel hijau ini, dia akan tersambung ke pin 11 dari Arduino. Dimana pada tombol yang ini merupakan kontrol up PWM atau digunakan untuk menambah nilai PWM. Kemudian untuk yang tombol ini, yang kabel warna biru ini mendapatkan satu kaki dari button dan juga akan tersambung ke pin 12 dari Arduino. Tombolnya ini digunakan untuk mengontrol
pengurangan dari nilai PWM. Nah, selanjutnya untuk yang tombol kedua dari button ini dan juga ini kita jumper dan diberikan ke ground. Ini. Sebelumnya groundnya ini sudah saya jadikan satu di sini, kemudian kita jumpernya di Arduino, di ground Arduino. Seperti itu. Nah, sebelumnya untuk percobaan yang ketiga ini tidak rumit seperti percobaan sebelumnya, dimana kita tetap menggunakan Arduino, kemudian kita juga tetap menggunakan modul I2C, LCD penampil, dimana LCD penampil ini nanti digunakan untuk informasi bahwasanya berapakah nilai PWM yang kita berikan. Nah, LCD penampil ini digunakan ketika nanti ada penekanan dari tombol 2 ini. Nah, di sini ada perbedaan di mana pada percobaan kali ini kita menggunakan nilai PWM ya. Jadi kita perhatikan pada driver motor DC. Nah, di sini untuk yang pin ini dia itu masih terjumper. Jadi ketika kita ingin menggunakan nilai PWM, maka jumpernya ini kita lepas. Dan kita berikan atau kita sambungkan kaki pertama ini itu ke pin PWM, dimana di sini saya menggunakan pin PWM 9. Kabel oranye ini dia tertancap pada pin 9 Arduino. Jadi kita masukkan, kita hubungkan. Nah, ingat ya, jadi kalau misalkan ingin mengakses PWM, ini jumpernya harus kalian lepas terlebih dahulu dan kalian sambungkan ke pin PWM dari Arduino. Nah, kenapa di sini kok saya tidak menggunakan 2? Ya karena driver motor, maksud saya karena motor ini hanya menggunakan 1. Di sini saya hanya menggunakan 1, seperti itu. Nah, untuk yang tombol 1, 2, 3 ini tetap berfungsi, dimana untuk yang tombol pertama dia digunakan untuk memberhentikan motor, kemudian untuk yang tombol kedua ini digunakan untuk kontrol arah ke kanan, ini kontrol arah ke kiri, kemudian ini merupakan up dari penambahan nilai PWM, dan ini pengurangan dari nilai PWM. Untuk nilai PWM-nya nanti akan tertampil atau diinformasikan melalui LCD di sini. Nah, langsung saja, mungkin bisa langsung kita play atau kita sambungkan dulu. Jangan lupa untuk memberikan tegangan input 12 volt. Nah, untuk kondisi awal di sini sudah tertampil pada LCD di mana kontrol arah putar nilai PWM-nya 0. Nah, di sini adalah kondisi awal, motor DC-nya adalah 0. Maksudnya nilai PWM-nya adalah 0, sehingga dari motor DC ini tidak ada pergerakan arah putar kemanapun, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin bisa saya berikan atau saya up, saya tambahkan untuk nilai PWM-nya 30. Nah, nilai PWM sudah saya tambahkan 30 dengan penekanan tombol 4 ini. Setelah itu saya nyalakan dengan menekan tombol arah kanan. Nah, di sini yang terjadi adalah motor tidak berputar karena nilai PWM yang diberikan terlalu kecil. Jadi saya tambahkan lagi sampai berapakah nilai PWM yang mampu memberikan putaran dari motor. Nah, ternyata dari nilai 90 motor sudah mulai bergerak atau sudah mulai berputar.
Jadi di bawah 90 motor tidak dapat berputar karena nilai PWM yang kita berikan terlalu kecil. Oh ya, dalam setiap kali penekanan tombol up maupun down, untuk yang up, sekali penekanan dia akan menambahkan 5. Jadi satu kali penekanan dia bertambah 5. Begitu pula dengan down, ketika satu kali penekanan dia akan berkurang 5. Misal di sini adalah 90 ya. Saya tekan satu kali 95. Jadi satu kali penekanan dia akan bertambah 5. Nah, untuk pengaruh dari besar kecilnya nilai PWM itu berpengaruh di cepat atau lambatnya motor itu berputar. Mungkin bisa kalian lihat ketika saya berikan nilai PWM yang lebih besar atau mendekat setengah ya. Berarti kalau setengah 128 atau 125. Nah, di sini sudah terlihat semakin cepat motornya berputar ketika nilai PWM yang saya berikan adalah setengah dari batas maksimal. Nah, ketika kita berikan maksimal, tentunya dia akan semakin cepat. Nah, 255. Dia sangat cepat perputarannya. Nah, ketika nilai PWM ini sudah mencapai batas maksimal 255, meskipun kalian melakukan penekanan tombol up ini, dia tidak akan bertambah karena tadi di program sudah disetting bahwasanya untuk maksimal nilai PWM itu 255. Nah, selanjutnya mungkin bisa saya fungsikan untuk tombol down. Saya kurangi nilai PWM-nya, maka bisa kalian amati bahwasanya perputaran motor dia akan semakin lambat. Perputaran semakin lambat. (90, 85). Nah, ini setelah ini pasti akan berhenti dia. Karena nilai PWM-nya tidak mencukupi atau tidak bisa digunakan untuk menggerakkan si motor. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum ini untuk yang ketiga, maksud saya percobaan yang ketiga ini adalah penekanan tombol pengontrol dari penambahan dan pengurangan nilai PWM. Jadi semakin besar nilai PWM yang kita berikan, maka gerak motornya juga akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai PWM yang kita berikan, maka gerak dari motornya akan semakin kecil pula. Seperti itu. Nah, sekian dari percobaan kali ini, video saya kali ini. Terima kasih. Nah, jadi sekian dari percobaan yang sudah saya jelaskan dan sudah saya lakukan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.